Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan Ibu pada frekuensi dan gelombang yang sama. Itu pada frekuensi biologi dan gelombangnya kelas 10 ya. Jadi hari ini seperti yang Ibu sampaikan pada pekan yang lalu, kita akan mempelajari keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis atau spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati di sekitar lingkungan sekolah antara lain, di sekolah kita ya, kita bisa lihat kucing, mungkin ya, kucing tetangga, ada burung, ada ayam, ada pohon palem, ada pohon mangga, ada pohon jambu air, ada mawar, ada euphorbia, ada kembang sepatu, ada ketapang, beringin, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita ya. Jadi beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam warnanya, beraneka ragam mungkin tingginya ya, warna daunnya, warna pohonnya, warna rambutnya, warna bulunya, dan sebagainya ya. Nah, di sini keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis, kemudian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini tingkat ekosistemnya ke sini larinya ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama keanekaragaman tingkat gen. Nah, apa itu keanekaragaman tingkat gen? Nah, mari kita lihat. Keanekaragaman tingkat gen menunjukkan adanya variasi individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Banyak contoh yang ditunjukkan oleh spesies makhluk hidup dengan adanya variasi di antara individu, antara lain misalnya variasi warna ya, warna mawar ya, warna pada bunga mawar, misalnya mawar merah, mawar kuning, mawar putih, ungu, merah jambu, dan sebagainya. Kemudian ada pohon mangga ya, ada mangga arum manis, ada mangga golek, ada mangga indramayu, kemudian durian ya, misalnya durian petruk, durian montong, dan sebagainya. Atau variasi pada kucing, ada kucing rumah yang lucu ya, kemudian ada kucing yang bulunya lebat ya, yang dipelihara orang, disayang, dan sebagainya ya. Kemudian ada ayam dan sapi, bulunya ada yang bulunya kuning, agak coklat ya, ada yang warnanya campur-campur hitam putih ya itu. Kemudian ada katak dan lain-lain ya. Nah, kita lihat nih contohnya tadi, variasi katak. Nah, variasi pada katak bisa dilihat ya, warnanya beda-beda ya. Katak hijau, ini ada kataknya hitam campur warna kulitnya ya, hitam putih itu. Kemudian ada katak yang kecil gitu yang di daun ya. Kemudian ini ada katak yang warnanya merah. Ini semuanya sama-sama katak ya. Kemudian variasi pada ayam misalnya, nah ini ada ayam kampung, ini ada ayam buras, ada ayam kalkun, dan sebagainya. Ini ayamnya yang hitam semua, ada yang putih, ada yang warna-warni ya. Kemudian ini misalnya variasi pada rumput, nah rumput-rumputan ya. Ini ada ilalang, ini ada rumput yang daunnya agak besar ya, yang tinggi, ada rumputnya yang rendah, dan sebagainya. Kemudian variasi pada jeruk, nah ini jeruk, macam-macam jeruk ya. Ada jeruk manis, ada jeruk nipis, ada jeruk lemon ya.
Kemudian variasi pada mawar. Nah, ini mawar. Tadi ada mawar merah, ada mawar pink atau merah jambu, ada mawar putih, ada mawar hitam ya. Ada yang jingga, katanya ada yang violet dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya, ini yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Nah, tingkat jenis ini dia berbeda spesies atau jenisnya, tapi masih satu familia ya. Nah, ini bedanya bentuknya, bentuk morfologi dan anatomi pada keanekaragaman jenis ini. Jadi beberapa spesies yang berbeda hidup dalam satu komunitas, tapi kadang juga berasal dari habitatnya berbeda ya. Nah, di sini misalnya bentuk fisik yang berbeda antara harimau, singa, dan kucing ya. Ketiga jenis hewan ini berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga kucing. Nah, ya, kucing-kucingan, main kucing-kucingan. Keluarga kucing ya. Kemudian contoh yang lain misalnya keluarga palem. Nah, palem-paleman, bukan pelem ya, tapi palem. Pelem itu yang asam-asam buat rujak ya. Adanya perbedaan bentuk antara kelapa gading, aren, kelapa sawit dan kurma. Ini sama-sama satu keluarga palem ya. Ada kelapa kelapa yang kita buat untuk menggulai. Nah, itu kelapa biasa ya, kelapa yang di pantai, yang sering tumbuh di tepi pantai. Nah, ini tadi contohnya keluarga kucing ya. Keluarga kucing, ada harimau, ada macan loreng, ada singa ya. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem yang terakhir ya. Apa itu keanekaragaman tingkat ekosistem? Nah, ini bisa kita lihat ini. Ekosistem hutan hujan tropis. Nah, di mana nih letaknya? Ekosistem hutan hujan tropis. Nah, ini adanya di Indonesia ya, atau di daerah yang beriklim tropis. Nah, kita lihat banyak sekali jenis variasi tanamannya ya. Di hutan hujan tropis ada pohon yang tinggi, ada pohon yang berdaun lebar, ini ada yang kecil-kecil dan sebagainya ya. Ini hutan hujan tropis di Indonesia merupakan hutan hujan tropis. Kita lihat di sini ada video tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Mari kita simak sebentar. Nah, ini videonya dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini di laut ya, terumbu karang gitu. Ini tempat penelitian kekayaan alam yang merupakan sumber kekayaan alam yang berupa keanekaragaman hayati. Tanaman pakis ya, jadi kayu ya pemanfaatannya. Jadi banyak sekali manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Nah, ini berapa ya? Ya, demikianlah materi kita mengenai keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp yang kita punya. Demikian dari Ibu untuk
pelajaran kita hari ini mengenai keanekaragaman hayati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.